Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sedang menyaksikan channel Belajar di Santap Ilmu. Banyak video baru yang selalu terkasih menemanimu. Ayo belajar di Santap Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bareng Ibu Agustini Marwati Faza dari SD Negeri 2 Kedung Bunder. Di sini kita akan belajar tentang gaya di sekitar kita. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube channel Santap Ilmu. Oke, masuk ke pembelajaran gaya di sekitar kita. Mata pelajaran IPAS kelas 4 sekolah dasar. Gaya di sekitar kita bab 3. Tujuan pembelajaran yang pertama, mengidentifikasi dan menyebutkan bentuk gaya pada benda, menuliskan laporan tentang pengaruh gaya pada benda, menjelaskan dan mempresentasikan kerugian serta manfaat gaya pada benda. Apa yang akan kita pelajari? Nah, yang pertama ada hubungan gaya dan gerak, yaitu dorongan dan tarikan. Bentuk-bentuk gaya, ada gaya otot, gaya gesek, gaya magnet, gaya pegas, gaya gravitasi, lalu manfaat dan kerugian gaya, serta pengaruh gaya pada benda. A. Hubungan gaya dan gerak. Apakah itu gaya? Coba kita ambil contoh, mendorong dan menarik pintu merupakan kegiatan memberi gaya pada benda. Jadi, pengertian gaya yaitu merupakan tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda. Contohnya, contoh dalam dorongan, kita mendorong sebuah mobil atau meniup bola golf. Lalu contoh tarikannya kita menarik tambang dan juga menarik panah. B. Berbagai bentuk gaya di sekitar kita. Yang pertama ada gaya otot. Gaya otot itu apa sih? Gaya otot adalah gaya yang dilakukan oleh kontraksi dan relaksasi otot. Contohnya, gaya otot untuk menendang bola, lalu gaya otot untuk mengangkat ember. Yang kedua ada gaya gesek. Gaya gesek yaitu gaya yang ditimbulkan oleh permukaan dua benda yang saling bersentuhan. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Artinya, semakin lebar dan luas permukaan benda yang bergesekan, maka gaya akan semakin besar sehingga benda akan sulit bergerak ketika didorong. Nah, contohnya gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengayuh sepeda, lalu ada ban mobil dan jalan. Lalu mendorong benda seperti mendorong meja, lemari, dan lain sebagainya, serta benda yang bergerak di bidang miring. Yang ketiga ada gaya magnet. Gaya magnet yaitu gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari benda magnet. Nah, benda itu terdapat dua. Benda yang dapat ditarik magnet atau biasa kita sebut benda magnetis, dan benda yang tidak dapat ditarik atau didorong oleh magnet yang disebut benda non-magnetis. Contoh benda magnetis nih seperti paku yang terbuat dari besi ketika ditarik oleh magnet. Kalau non-magnetis berarti yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya seperti plastik dan lain sebagainya. Sifat magnet A. Menarik benda dari bahan-bahan tertentu. Di sini ada video contoh penjepit kertas yang terbuat dari besi sehingga dapat ditarik oleh magnet. Nah, dapat kita lihat videonya. Ketika magnet tersebut didekatkan oleh penjepit kertas, maka magnet akan menarik penjepit kertas tersebut. B. Memiliki kutub. Nah, dalam magnet itu ada dua kutub.
Yang pertama, kutub utara atau biasa disingkat dengan U, dan kutub selatan yang biasa disingkat atau ditulis dengan S. Gaya magnet paling kuat ada di bagian kutub magnet, sedangkan gaya magnet paling lemah ada di bagian tengah magnet. C. Memiliki gaya magnet. Gaya magnet menyebabkan benda-benda magnetis tertarik oleh magnet. Gaya magnet juga dapat dibuktikan dengan garis gaya magnet. Menarik atau menolak benda magnet lain. Nah, di sini ada video magnet tarik-menarik dan ada video magnet tolak-menolak. Jika kutub tidak senama didekatkan, maka magnet akan saling tarik-menarik. Contoh misalkan kutub utara dengan kutub selatan. Jika didekatkan, maka akan seperti video di bawah ini. Ketika magnet A dan magnet B, kutubnya saling berlawanan, didekatkan itu akan saling tarik-menarik. Sebaliknya, jika kutubnya senama antara magnet satu dengan magnet lainnya atau magnet A dengan magnet B, maka magnet akan saling tolak-menolak atau semakin menjauh. Cara membuat magnet, ada tiga cara membuat magnet. Yang pertama dengan cara digosok, diinduksi dan dialiri listrik. Yang keempat, ada gaya pegas. Apa sih itu gaya pegas? Gaya pegas yaitu gaya yang timbul akibat adanya dorongan atau tarikan terhadap benda-benda elastis. Seperti contoh gambar di samping, ada anak yang melompat-lompat di atas trampolin karena pengaruh gaya pegas, serta kasur pegas yang memanfaatkan gaya pegas untuk menopang tubuh pada saat kita tertidur. Yang kelima, ada gaya gravitasi. Apakah itu gaya gravitasi? Nah, adanya gaya gravitasi itu di mana? Di bumi. Jadi, gaya gravitasi yaitu gaya yang contohnya seperti ini. Benda yang dilempar akan jatuh ke tanah karena dipengaruhi gaya gravitasi. Semakin jauh benda dari pusat gravitasi, maka gravitasi akan semakin melemah. Jadi gaya gravitasi itu dapat menyebabkan penerjun mendarat ke permukaan bumi, seperti gambar di samping. C. Manfaat dan pengaruh gaya gesek pada benda. Manfaat gaya gesek. Yang pertama, pada ban itu membuat benda yang bergerak menjadi tidak mudah tergelincir. Nah, di sini ada alur nih pada bannya, serta pada rem sepeda itu dapat menghentikan gerak benda. Lalu menghasilkan nih pada korek, menghasilkan api pada gesekan korek api gas. Kerugian gaya gesek. Nah, jika pada ban, karena adanya alur pada ban akan menghambat gerakan benda, serta mengikis permukaan benda. Seperti gambar di samping, contohnya alur ban yang sudah mulai terkikis karena adanya gesekan antara ban pada jalan. D. Pengaruh gaya terhadap benda. Pengaruh gaya terhadap benda yang pertama yaitu gaya mengubah bentuk benda. Artinya dengan adanya gaya dapat mengubah bentuk suatu benda. Contoh, di sini ada adonan kue, gaya tekan pada tangan akan mengubah bentuk adonan kue. Atau ketika kita selesai minum lalu kita meremas botol, nah di situ botol akan berubah juga. Yang kedua, gaya mempengaruhi benda diam. Nah, gerobak bergerak saat ditarik sapi, contohnya gerobak bergerak saat ditarik kuda. Ketiga, gaya mempengaruhi benda bergerak. Gaya mempengaruhi benda bergerak, contohnya, tadinya benda bergerak menjadi diam, seperti bola yang ditangkap oleh kiper, bergerak lebih cepat. Contohnya, mobil melaju lebih cepat setelah pengemudi menginjak pedal gas. Lalu,
berubah arah. Contoh, bola voli berubah arah setelah di-smash oleh pemain voli. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dukung channel Santap Ilmu dengan like, subscribe, dan share konten-konten kami ke teman-teman kamu ya. Sampai bertemu di konten berikutnya. Ayo belajar di Santap Ilmu.